Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 20 Maret 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai 28. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Saudaraku terkasih, dalam nubuat Daniel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, kita mendapatkan penjelasan tentang Allah yang sanggup mengubah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Daniel bercerita tentang Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tidak tunduk pada titah raja untuk menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego malah dengan berani mengatakan, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah yang kami
puja, sanggup melepaskan kami. Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Penolakan ketiga orang Yahudi ini membuat Nebukadnezar marah, maka memerintahkan agar dapur perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Dengan harapan ketiga orang itu mati terpanggang. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Bahkan Raja memberikan kesaksian bahwa dalam perapian itu ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah perapian itu. Mereka tidak terluka. Allah sungguh berpihak pada ketiga orang yang menolak titah raja itu. Lalu Nebukadnezar mengungkapkan pujian. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan meminta seluruh kerajaan Babel harus menghormati Allah yang disembah ketiga orang itu. Saudaraku terkasih, nubuat Daniel ingin menegaskan pada kita semua bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Dia yang akan selalu menemani dan membela kita, yang mencintai kita yang percaya padanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah takut akan ancaman Raja Nebukadnezar. Mereka berani menunjukkan kesetiaan pada Allahnya, dan Allah berpihak pada mereka. Saudaraku terkasih, ujian, masalah, persoalan selalu ada dalam kehidupan kita. Selalu ada tantangan yang kita hadapi. Apakah kita siap mempertahankan iman kita menghadapi semua cobaan itu? Hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memberi contoh untuk kita bahwa setia pada Tuhan selalu mendatangkan keselamatan. Masihkah kita mengkhianati Allah kita? Saya berharap semoga tidak. Tapi mari kita belajar untuk setia. Sebab dalam kesetiaan itu Allah selalu membantu dan menolong kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.